Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liviana Maratul Kiftiyah dengan NIM 18070160988. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian ARBK retardasi mental dan cerdas istimewa. Yang pertama ada retardasi mental. American Association on Mental Deficiency atau AAMD membuat definisi retardasi mental yang kemudian direvisi oleh Rick Heber pada tahun 1961 sebagai suatu penurunan fungsi intelektual secara menyeluruh yang terjadi pada masa perkembangan dan dihubungkan dengan gangguan adaptasi sosial. Di sini ada 3 hal penting yang merupakan kata kunci dalam definisi tersebut, yaitu penurunan fungsi intelektual, lalu ada adaptasi sosial dan masa perkembangan. Penurunan fungsi intelektual secara umum di sini menurut definisi Rick Heber diukur berdasarkan tes intelijensia standar paling sedikit, yaitu 1 deviasi standar di bawah rata-rata. Periode perkembangan mental menurut definisi ini adalah mulai dari lahir sampai umur 16 tahun. Gangguan adaptasi sosial dalam definisi ini dihubungkan dengan adanya penurunan fungsi intelektual. Menurut definisi ini, tidak ada kriteria bahwa retardasi mental tidak dapat diperbaiki seperti definisi retardasi mental sebelumnya. Nah, banyak pakar menyatakan bahwa definisi ini terlalu liberal karena dengan batasan tes intelijensia yang di bawah 1 deviasi standar, itu berarti terdapat hampir 16% dari populasi dapat digolongkan sebagai retardasi mental. Lalu pada tahun 1973 melalui Manual on Terminology and Classification in Mental Retardation Grossman merevisi definisi Heber tersebut. Menurut Grossman, retardasi mental adalah penurunan fungsi intelektual yang menyeluruh secara bermakna dan secara langsung menyebabkan gangguan adaptasi sosial dan bermanifestasi selama masa perkembangan. Menurut definisi ini, penurunan fungsi intelektual yang bermakna berarti ada pengukuran uji intelijensia berada pada 2 deviasi standar di bawah rata-rata. Nah, berdasarkan kriteria ini, ternyata itu ada kurang dari 3% populasi yang dapat digolongkan sebagai retardasi mental. Periode perkembangan menurut definisi ini adalah mulai dari lahir sampai umur 18 tahun. Gangguan adaptasi sosial menurut definisi ini secara langsung disebabkan oleh penurunan fungsi intelektual. Nah, jadi retardasi mental adalah penurunan fungsi intelektual yang menyeluruh secara bermakna dan secara langsung menyebabkan gangguan adaptasi sosial dan bermanifestasi selama masa perkembangan. Juga retardasi mental ini adalah suatu keadaan penyimpangan tumbuh kembang seorang anak, sedangkan peristiwa tumbuh kembang itu sendiri merupakan proses utama, hakiki dan khas pada anak serta merupakan sesuatu yang terpenting. Dari retardasi mental ini adalah suatu kelainan mental seumur hidup. Diperkirakan lebih dari 120 juta orang di seluruh dunia menderita kelainan ini. Selanjutnya ada cerdas istimewa. Muiz, De Hoop dan Jensen pada tahun 1999 menjelaskan bahwa anak cerdas istimewa usia dini menunjukkan perkembangan fisik dan psikis yang lebih maju daripada teman sebayanya. Hal ini tampak bahwa pada kemampuan bahasa, imajinasi, sosial, dan motorik. Stitching pada tahun 2002 memberikan daftar beberapa indikator untuk perkembangan anak dengan potensi kecerdasan yang baik, yaitu yang pertama skor Apgar yang tinggi yaitu antara 8 sampai 10 pada usia 5 sampai 10 menit pertama saat baru dilahirkan. Yang kedua, lahir berat badannya lebih berat daripada rata-rata anak baru lahir. Yang ketiga, lebih cepat membangun kontak mata dan membalas senyum. Yang selanjutnya, mempunyai perkembangan motorik yang lebih cepat, mempunyai daya ingat yang kuat, mempunyai pola hidup yang teratur, menuntut banyak perhatian dan tergantung, sangat waspada, tidak sabar dan sensitif. Lalu yang terakhir, perkembangan komunikasi dan kepribadian yang lebih cepat. Van Til dan Widjorini pada tahun 2014 menjelaskan bahwa pada usia 2,5 sampai 4 tahun, anak cerdas istimewa akan menunjukkan gejala perkembangan kognitif yang melompat jauh lebih maju dari teman sebayanya.
yaitu yang pertama mempunyai perhatian yang luas pada sekitarnya, kedua menyukai berbagai bentuk benda, yang ketiga menyukai huruf sehingga mampu membaca dan dengan caranya sendiri, lalu menyukai angka dan hitungan, suka menggambar 3 dimensi, suka bermain puzzle, dan mempunyai pemahaman asosiasi dan sebab akibat yang baik. Van Tuyl dan Widyorini 2004 pada tahun 2014 juga menjelaskan bahwa pada aspek perbedaan anak cerdas istimewa mengembangkan perilaku sebagai berikut. Yang pertama, ia sangat mandiri, tidak mau dicampuri dan tidak bisa didikte. Lalu keras kepala, menginginkan segala sesuatu sekarang juga, tidak putus asa untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Terus perfeksionis, lalu ia sangat berkonsentrasi pada sesuatu yang tengah dia kerjakan. Pada saat anak cerdas istimewa memasuki usia 4-6 tahun, terjadi lompatan perkembangan ditandai dengan yang pertama, mereka bisa belajar membaca dan menghitung sendiri, lalu mempunyai konsentrasi, ketahanan kerja yang tinggi, dan mampu melakukan banyak hal dalam waktu yang bersamaan. Nyambi-nyambi gitu. Lalu ia sangat senang belajar, ia sangat energik, tingkat aktivitas yang tinggi, banyak bergerak dan sedikit tidur. Lalu ia juga mempunyai daya ingat yang kuat, perfeksionis, mudah belajar dengan metode yang tidak umum. Lalu penggunaan bahasanya juga sangat baik, mandiri, dan mampu mengerjakan tugas yang kompleks. Namun, ada sebagian anak cerdas istimewa usia dini juga mempunyai perkembangan yang tertinggal dari teman-teman sebayanya, terutama pada kemampuan bahasa, emosi, dan sosialnya. Nah, adapun kecerdasannya baru akan tampak pada periode perkembangan selanjutnya. Fenomena ini disebut dengan the later bloomer menurut Silverman pada tahun 2002. Dengan demikian, identifikasi anak cerdas istimewa pada usia dini membutuhkan kecermatan yang tinggi. Hal ini penting untuk memetakan, membantu menyelesaikan masalahnya, dan mengoptimalkan pendidikan pada anak cerdas istimewa tersebut. Terima kasih teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih lengkapnya mengenai klasifikasi retardasi mental dan lain-lainnya, mengenai pokoknya yang lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh teman saya dalam video mereka. Sekian dari saya, bila ada lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.